Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perdagangan dan pembayaran internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Arsadeva Bekti Saputri, yang kedua Ita Evi Lestari, yang ketiga Yusuf Budi Prasetyo, dan yang keempat Siti Nur Faizah. Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut perekonomian terbuka, di mana di dalamnya menyangkut perdagangan dan pembayaran internasional. Dalam neraca pembayaran, yang menjadi masalah utama adalah adanya defisit neraca pembayaran dan berkaitan dengan neraca perdagangan. Dalam 10 tahun terakhir ini, neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif, kadang naik dan kadang turun. Di sini, kami membahas beberapa topik bahasan. Yang pertama, neraca perdagangan Indonesia. Yang kedua, neraca pembayaran Indonesia. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan dan pembayaran internasional. Dan yang terakhir, manfaat neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang pertama, neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor pada periode tertentu. Neraca perdagangan merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencatat penerimaan dan pembayaran sebuah negara terhadap negara lain. Secara umum, neraca pembayaran terbagi atas transaksi berjalan, neraca lalu lintas modal dan finansial, serta item-item finansial. Neraca perdagangan juga merupakan salah satu komponen penting dalam neraca pembayaran internasional. Yang selanjutnya, grafik neraca perdagangan Indonesia mulai dari tahun 2010 sampai 2019 atau Januari 2010 sampai April 2019. Dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2014, mengalami defisit. Pada tahun 2012, defisit neraca perdagangan mencapai 1,66 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit perdagangan ini meningkat menjadi 2,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Defisit neraca perdagangan ini disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor beberapa komoditas utama. Pada tahun 2012, ekspor komoditas minyak dan gas hanya mampu mencapai angka 36,97 miliar dolar Amerika Serikat, menurun sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun sebelumnya. Selain itu, melonjaknya nilai impor, khususnya untuk barang konsumsi dan bahan baku serta barang modal juga memberikan tekanan pada neraca perdagangan. Indonesia baru mencatat surplus perdagangan lagi pada tahun 2015, 2 tahun setelahnya, di mana defisit neraca perdagangan masih terjadi. Pertumbuhan ekonomi pun masih menunjukkan perlambatan. Pada tahun 2017, Indonesia mengalami surplus perdagangan yang lebih besar dalam 10 tahun terakhir. Surplus perdagangan sebesar 11,84 miliar US dollar yang diakibatkan karena adanya kenaikan ekspor sebesar 15,66% dan adanya surplus perdagangan minyak non-migas yang lebih besar dari defisit neraca perdagangan migas. Namun, pada tahun 2018, Indonesia kembali mengalami defisit perdagangan secara kumulatif. Defisitnya sebesar 8,57 miliar US dollar yang disebabkan adanya penurunan ekspor non-migas dan menurunnya ekspor minyak mentah serta hasil minyak. Selain itu, defisit perdagangan juga disebabkan oleh adanya perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi dunia yang melanda dan harga komoditas menurun dapat mempengaruhi kinerja ekspor. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu.
Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Mari kita bahas mengenai grafik pembayaran Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014. Dari grafik tersebut menunjukkan kondisi neraca pembayaran yang fluktuatif. Lihat pada kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun 2012, neraca pembayaran mengalami kenaikan yang disebabkan karena defisit transaksi berjalan yang berkurang dan adanya surplus transaksi modal dan finansial yang mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada kuartal 1 tahun 2013, neraca pembayaran mengalami penurunan yang signifikan karena adanya defisit transaksi berjalan yang terus mengalami penyusutan. Pada tahun 2014, neraca pembayaran mengalami peningkatan karena adanya surplus pendapatan sekunder serta meningkatnya transfer berjalan pemerintah dan reminfasi tenaga kerja Indonesia. Di samping itu, terjadi penurunan pembayaran transfer berjalan di semua sektor. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai grafik neraca pembayaran Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Pada kuartal 1 sampai kuartal 3 tahun 2015, neraca pembayaran terus mengalami penurunan akibat adanya penurunan transaksi modal dan finansial yang tidak dapat menutup defisit transaksi berjalan. Selanjutnya, perekonomian global yang kurang kondusif memberikan tekanan pada neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2018, di mana pada triwulan 2 dan triwulan 3 pada tahun 2018 terjadi peningkatan defisit yang dipengaruhi oleh peningkatan defisit transaksi berjalan dan penurunan surplus transaksi modal dan finansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan dan pembayaran internasional. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran internasional dibagi menjadi 3, yaitu perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, biaya produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, pajak, intensif, dan lain-lain. Ekspor dalam perekonomian mereka dalam perekonomian impor. Yang kedua, biaya dan ketersediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan input lainnya. Yang ketiga, bursa pergerakan nilai. Yang keempat, multilateral, bilateral, dan unilateral, pajak atau pembatasan perdagangan. Yang kelima, hambatan non-tarif seperti lingkungan, kesehatan, atau standar keselamatan. Yang keenam, ketersediaan devisa yang memadai yang dapat digunakan untuk membayar impor. Yang terakhir, harga pokok produksi di rumah yang dipengaruhi oleh respon dari pasokan. Manfaat neraca perdagangan yang pertama yaitu sebagai tolak ukur arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak terkait. Jadi di sini pemerintah ataupun swasta itu dengan adanya neraca perdagangan ini bisa menjadi tolak ukur untuk bisa mengeluarkan kebijakan. Apabila di dalam negeri itu mengalami surplus, maka bisa dilakukan ekspor. Apabila defisit, maka pemerintah atau swasta itu bisa melakukan impor. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan baik persediaan barang maupun menstabilkan harga dari suatu barang tersebut. Manfaat selanjutnya itu menjadi informasi kegiatan ekonomi internasional. Menjadi hal yang mutlak saat ini di zaman globalisasi ini, setiap negara harus berperan aktif untuk selalu mengikuti isu-isu ekonomi internasional, baik itu perdagangan, suku bunga internasional, perang dagang,
maupun isu yang lainnya. Selanjutnya ada mengetahui besaran jumlah pengeluaran dan pendapatan negara. Neraca perdagangan memiliki fungsi sebagai pemberi informasi jumlah atau besaran angka ekspor dan impor. Ini hampir sama dengan manfaat yang pertama tadi. Di sini ada manfaat neraca pembayaran. Yang pertama, sumbangan dari transaksi ekonomi internasional terhadap penerimaan negara yang bersangkutan. Hubungan ekonomi suatu negara dengan negara-negara tertentu dapat mengetahui apakah sebaiknya suatu negara menambah impor atau sebaliknya justru harus menambah ekspor. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.